Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sifat Wulandari. Di sini saya akan mempresentasikan topik akhir UAS Basic Data. Di sini ada soal pemahaman entity relationship diagram. Di sini ada beberapa konteks persyaratan dan soalnya itu buatlah IRD yang kompleks berdasarkan skenario di atas yang mencakup entitas-entitas berikut seperti buku, majalah, jurnal, artikel, anggota, transaksi peminjaman, cabang, dan reservasi. Pastikan untuk menunjukkan semua atribut kunci, hubungan antar entitas, serta kardinalitas dan partisipasi dari setiap hubungan. Di sini ada tabel. Di sini terdapat atribut anggota dengan kolom nama anggota, alamat anggota, nomor telepon anggota, tanggal daftar, dan ID anggota. Di sini sebagai primary key, ID cabang sebagai origin key. Lalu terdapat atribut cabang dengan kolom alamat cabang, nama manajer, nomor telepon cabang, dan ID cabang. Di sini ID cabang sebagai origin key. Entitas antara anggota dan cabang memiliki hubungan entitas ada di daftar D. Lalu partisipasi setiap hubungan anggota dan cabang, partisipasinya itu total. Selanjutnya ada atribut buku, di sini memiliki kolom yaitu judul, ISBN, ID item, kategori, tahun terbit. Di sini ID item sebagai origin key. Lalu antara buku dan penulis memiliki hubungan antar entitas ada ditulis. Lalu partisipasinya setiap hubungan buku dan penulis buku, partisipasinya itu total. Selanjutnya ada atribut kunci. Seperti tabel sebelumnya, di sini ada tabel anggota, yaitu memiliki kolom ID underscore anggota dengan primary key. Dan kolom ID cabang dengan origin key. Di sini ada tabel cabang, kolomnya itu ID underscore cabang dengan primary key. Dan buku tabel ini memiliki kolom ID underscore item dengan primary key sampai tabel penulis buku dengan kolom ID underscore penulis dengan primary key dan ID underscore item dengan origin key. Selanjutnya ada hubungan antara entitas. Anggota dan cabang ini hubungannya ada di daftar underscore D. Cabang dan inventaris hubungannya itu punya. Inventaris dan buku hubungannya itu memuat. Inventaris dan majalah hubungannya memuat sampai buku dan penulis buku hubungannya ditulis. Selanjutnya ada kardinalitas setiap hubungan. Yang pertama itu anggota dan cabang. Kardinalitas ini many to many, mandatory. Sampai buku dan penulis buku ini kardinalitasnya one to many. Selanjutnya ada partisipasi setiap hubungan. Yang pertama ada anggota dan cabang, ini partisipasinya itu total. Cabang dan inventaris, partisipasinya itu total. Inventaris dan buku, partisipasinya itu total. Inventaris dan majalah, partisipasinya itu total. Sampai buku dan penulis buku itu partisipasinya total. Selanjutnya ada soal pemahaman normalisasi. Di sini ada tabelnya. Selanjutnya di sini ada konteks dari soal. Soalnya itu yang pertama normalisasi data, yang kedua desain relasional, yang ketiga implementasi DDL dan STL. Di sini yang pertama, karena tidak ada data yang memiliki multi value, maka tabel awal ini sudah merupakan bentuk source NF. Selanjutnya, di sini, di sini bentuk second NF dikarenakan ada ketergantungan parsial di mana beberapa kolom non key bergantung pada sebagian primary key dan bukan secara keseluruhan, maka diperlukan proses normalisasi kedua atau 2NF. Agar memenuhi 2NF, maka perlu diambil dalam memisahkan tabel menjadi dua entitas terpisah. Dengan demikian, setiap tabel akan memiliki primary key yang unik dan setiap kolom non-key akan sepenuhnya bergantung pada keseluruhan primary key. Ini bisa kita lihat. Di sini ada ID fakultas dan non fakultas. Ini kan di sini ditulis agar memenuhi 2NF, langkah yang perlu diambil adalah memisahkan tabel menjadi dua entitas terpisah. Jadi ini dipisahkan. Jadi F4 dan F6 itu dipisahkan, maka F6 ini hilang kan. Jadi yang kita tulis humaniora F4 doang, F6-nya tidak ada. Selanjutnya, untuk yang kedua, dikarenakan ada ketergantungan parsial, di mana beberapa kolom non-key bergantung pada bagian primary key, dan bukan secara keseluruhan, maka diperlukan proses normalisasi kedua, seperti yang sebelumnya. Ini dipisahkan juga, di sini ada ID program studi, nama program studi, dan ID fakultas. Di sini kita pisahkan karena di sini ada dua ekonomi psikologinya, maka kita ambil yang PS10 dan PS11. Ini bisa dilihat. Selanjutnya ada tabel mahasiswa. Di sini ada ID mahasiswa, nama mahasiswa, ID program studi. Nah, ini kita pisahkan juga.
bisa kita lihat nih bahwa jadi tabel seperti ini. Selanjutnya ada tabel jadwal. Sama sebelumnya ini dipisahkan juga ya. Selanjutnya ada tabel dosen, tabel mata kuliah, tabel nilai. Ini juga sama seperti sebelumnya. Dan selanjutnya ada bentuk 3NF. Dalam setiap tabel yang telah dinormalisasi ke tingkat 2NF, tidak ada ketergantungan fungsional transitif pada setiap atribut yang terdapat dalam primary key. Oleh karena itu, tabel tersebut sudah memenuhi bentuk normalisasi tingkat ketiga. Dan bentuk BCNF, dalam setiap tabel yang sudah mencapai tingkat normalisasi 2NF, telah dipastikan bahwa aturan BCNF terpenuhi, di mana setiap determinan yang bukan kunci sepenuhnya bergantung pada kunci utama. Oleh karena itu, tabel tersebut sudah berada dalam bentuk BCNF. Dan selanjutnya ada bentuk 4NF. Dalam setiap tabel yang sudah dinormalisasi ke tingkat 2NF, tidak ada ketergantungan multivariabel, yang berarti tidak ada ketergantungan fungsional yang melibatkan atribut non-K terhadap atribut non-K lainnya di luar primary key. Oleh karena itu, tabel tersebut sudah memenuhi persyaratan bentuk normalisasi tingkat keempat. Dan selanjutnya ada bentuk 5. Dalam setiap tabel yang telah dinormalisasi hingga tingkat 2NF, tidak terdapat dependensi join, sehingga tabel tersebut sudah mencapai bentuk normalisasi tingkat kelima. Selanjutnya di sini ada desain relasional. Di sini ada tabel fakultas dengan kolom ID underscore fakultas atau primary key dan nama fakultas. Ini ada varchar, variabel karakteristik. Dan selanjutnya ada tabel program studi. Di sini kolomnya ID underscore program study, nama program study, ID fakultas. Di sini ada tabel mahasiswa dengan kolom ID mahasiswa, nama mahasiswa, ID program study. Selanjutnya ada tabel jadwal. Di sini dengan kolom ID jadwal, ID mata kuliah, ID dosen, ID program study. Dan ruangan, semester, tahun, dan jadwal kuliah. Dan di sini ada tabel dosen dengan kolom ID dosen, nama dosen, alamat dosen. Nanti ada tabel mata kuliah, di sini ada ID mata kuliah, nama mata kuliah. Dan di sini ada tabel nilai dengan kolom ID mahasiswa, ID jadwal. Nilainya ini integer. Selanjutnya ada implementasi DDL dan SQL. Di sini kita gunakan yang pertama create table. Kita masukkan kolomnya ID fakultas, nama fakultas. Ini varkarnya 3 dan nama fakultas ini varkarnya 50. Jadi dia memiliki data 50. Selanjutnya ada create table program study. Di sini kita gunakan kolom ID program study, nama program study, ID fakultas, dan kita gunakan origin key, ID fakultas, referensinya fakultas, ID fakultas, dan on delete set null. Selanjutnya ada create table mahasiswa, kita menggunakan kolom ID mahasiswa, nama mahasiswa, ID program study, origin key. Dan selanjutnya ada create table jadwal, kita gunakan kolomnya ID jadwal, ID mata kuliah, ID dosen, ID program study, ruangan integer, semester integer, tahun integer, jadwal kuliah, dengan varcharnya 50, dan kita gunakan origin key, ID mata kuliah, origin key, ID dosen, origin key, ID program study. Selanjutnya ada create table dosen, ini kita gunakan kolom ID dosen, varcharnya 3, nama dosen, varcharnya 50, alamat dosen, varcharnya 100. Create table mata kuliah dengan kolom ID mata kuliah, varchar 4, nama mata kuliah, varchar 50. Dan selanjutnya ada create table nilai dengan kolom ID mahasiswa, ID jadwal, nilai integer, dan kita gunakan primary key, ID mahasiswa, ID jadwal, origin key, ID mahasiswa, dan origin key, ID jadwal. Selanjutnya ada tabel di sini, di mana mahasiswa ini memiliki kolom ID mahasiswa, nama mahasiswa, ID program tadi. Mata kuliah ini kolomnya ID mata kuliah, nama mata kuliah. Dan fakultas ini ID fakultas, nama fakultas. Program tadi ini ID program tadi, nama program tadi, ID fakultas. Nilai ini ID mahasiswa, ID jadwal, nilai. Jadwal ini ID jadwal, ID mata kuliah, ID dosen, ID program tadi. Ruangan semester tahun jadwal kuliah. Dan dosen ini dengan kolom ID dosen, nama dosen, alamat dosen. Selanjutnya di sini ada soal pemahaman query. Yang pertama ada buat query untuk menampilkan daftar mahasiswa yang mendapat nilai tertinggi di mata kuliah algoritma termasuk nama mahasiswa, ID dosen, dan nilainya. Yang pertama kita gunakan select design. Ini kita gunakan M, nama mahasiswa, ini itu M singkatan ya. Dan J, ID dosen, MK, nama mata kuliah, N nilai. Dengan kita gunakan from, join, where, order by, dan limitnya itu 1. Dan ini outputnya itu. Outputnya itu nama mahasiswanya Jara, ID dosennya D1, nama mata kuliahnya algoritma, nilainya 91. Selanjutnya soal kedua, tuliskan query yang mengidentifikasi dosen dengan jumlah mengajar mata kuliah terbanyak lintas program tadi. Ini menampilkan nama dosen dan jumlah mata kuliah yang diajar. Di sini formnya kita gunakan cara desain. D,
dot nama underscore dosen, ini pakai count, desain, d dot id mata kuliah, as jumlah underscore mata kuliah, mata gunakan form join group by order by. Dan ini hasil akhirnya outputnya, jadinya nama dosennya dari Anton sampai Tono, dan juga mata kuliahnya 2 sampai 1. Dan yang ketiga itu buat query yang membandingkan rata-rata nilai mahasiswa antar program studi, menampilkan nama program studi dan rata-rata nilai mahasiswa di fakultas tersebut. Ini code-nya ini yang pertama saya desain ps dot nama program studi, terus avg, ini n nilai, as rata-rata nilai, terus kita gunakan form join group by order by. Dan ini hasil outputnya, nama program studinya dari fisika sampai ilmu komunikasi dan rata-rata nilainya dari 92 sampai 86,5. Dan soal yang keempat, buat query yang membandingkan rata-rata nilai mahasiswa antar fakultas, menampilkan nama fakultas dan rata-rata nilai mahasiswa di fakultas tersebut. Ini yang pertama, outputnya kita gunakan select. Terus karena ini di sini disuruhnya rata-rata, maka kita gunakan AVG. Terus kita gunakan from join group by dan order by sama seperti sebelumnya. Dan muncullah output seperti ini. Nama fakultasnya itu dari arsitektur sampai ilmu sosial, dan rata-rata nilainya itu 91,5 sampai 86,5. Dan soal yang terakhir yaitu tuliskan query yang membandingkan rata-rata nilai mahasiswa di semua mata kuliah yang diajar oleh masing-masing dosen. Tampilkan nama dosen, mata kuliah yang diajar, dan rata-rata nilai mahasiswa dalam mata kuliah tersebut. Ini code-nya pertama kita gunakan select design, d dot nama dosen, mk dot nama mata kuliah, sama seperti sebelumnya kita gunakan from join group by order by. Dan ini outputnya, karena kita di sini kan disuruhnya tampilkan nama dosen, ini udah ada, terus mata kuliah yang diajar ini juga sudah ada, dan rata-rata nilai mahasiswanya ini juga sudah ada dari 93 sampai 85. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.